Cerita dimulai pada tahun 1898 di wilayah Montana. Pada masa itu, nama Colton Briggs sudah jarang terdengar. Padahal, dulunya ia adalah seorang penembak paling mematikan yang pernah hidup. Namun berkat pengaruh istrinya bernama Ruth, Colton meninggalkan masa lalunya yang kelam. Ia kini hidup tenang, mengurus sebuah pertanian, menjalankan toko kecil, dan mengabdikan dirinya sepenuhnya pada keluarga. Yang paling penting adalah ia bertanggung jawab atas tumbuh kembang putrinya yang baru berusia 12 tahun bernama Brooke. You're a good mother. Anyone can see that. Suatu pagi, Ruth meminta Colton untuk mengantar Brooke ke sekolah. Awalnya, Colton merasa ragu sebab menurutnya itu bukan tugas seorang pria. Namun, Ruth tetap bersikeras bahwa hal tersebut akan menjadi kesempatan bagus bagi ayah dan anak untuk lebih dekat. Akhirnya, Colton pun menuruti permintaan istrinya. Dalam perjalanan menuju sekolah, Brooke berusaha merayu ayahnya agar mau berhenti sejenak supaya ia bisa menunggang kuda. Namun Colton menolak, mengatakan mereka tidak punya waktu untuk bermain-main. Setibanya di sekolah, ternyata kelas diliburkan karena sang guru sedang sakit. Colton awalnya ikut menyuruh Brooke untuk pulang sendiri, tetapi Brooke mengingatkan bahwa ibunya tidak pernah mengizinkannya melakukan hal itu. Colton pun kemudian membawa putrinya ke toko. Saat mereka sedang berada di sana, seorang pelanggan bernama Jeffries kemudian datang. Ia dikenal sebagai sosok yang cerewet dan banyak bicara. Colton mencoba menahan rasa jengkel, lalu bertanya apa yang ia butuhkan. Jeffries akhirnya meminta sebungkus tepung, sehingga Colton naik ke lantai atas untuk mengambilnya. Di saat itulah, Jeffries tergoda untuk mencuri beberapa permen. Ia tidak menyadari bahwa Brooke memperhatikannya. Sang gadis diam saja, namun tatapannya membuat Jeffries sadar bahwa ia telah ketahuan. Dengan malu-malu, ia pun mengembalikan permen itu dan meminta Brooke untuk merahasiakan perbuatannya sebelum pergi dengan wajah tertunduk. Setelah kejadian itu, Brooke segera menceritakan semuanya pada ayahnya, bahkan menyebut noda kotor di tangan Jeffries sebagai bukti. Sementara itu, di rumah mereka, ketenangan tiba-tiba pecah. Ruth dikejutkan dengan kedatangan 4 pria asing yang dipimpin oleh James McAllister. Dengan sopan, James memperkenalkan diri dan berpura-pura meminta petunjuk jalan. Ruth yang penuh kewaspadaan tetap menunjukkan arah, namun ia mulai sadar ada yang tidak beres. Ketika para pria itu bergerak mendekat, Ruth berusaha melarikan diri ke kandang kuda. My husband will be along any minute, so he might even be able to show you the way himself. Di tengah situasi itu, salah satu pria bernama Eustace mulai merasa gugup dan menyarankan agar mereka segera pergi sebelum marshal setempat mengetahui sesuatu. Namun, Boots, anggota lainnya, menenangkan dan berkata belum saatnya mundur. Ruth akhirnya berhasil menunggangi seekor kuda untuk kabur, tetapi James lebih cepat menembak hewan itu hingga jatuh dan membuat Ruth terjatuh ke tanah, sehingga ia pun akhirnya tertangkap. Saat itulah James melihat sebuah ukiran nama Colton Briggs pada salah satu sel kandang. Ia menanyakan apakah Ruth adalah istri Colton. Mendengar jawaban itu, James berkata bahwa ia mengenali nama tersebut dan menyimpan hutang lama kepadanya. Situasi semakin jelas, Ruth kini berada dalam bahaya besar. You boys are in a world. You boys have woke up the devil. Beberapa waktu kemudian, Colton dan Brooke akhirnya pulang. Mereka terkejut ketika mendapati properti mereka telah dipenuhi orang-orang asing. Marshal Frank Jarrett datang menghampiri tanpa kaget mengetahui bahwa Colton Briggs, sang penembak legendaris, ternyata kini hidup sebagai seorang ayah dan keluarga menjadi seorang petani di rumahnya.
Where's Ruth? Briggs? Dengan berat hati, Marshall memberi kabar buruk bahwa Ruth telah dihabisi oleh orang-orang tersebut. Colton terpuruk dalam duka mendengar hal itu. Ia menolak bantuan siapapun dan hanya bisa meratapi istrinya di depan makam. Saat itu, Jared mencoba menenangkan Brooke dengan menceritakan masa lalu ayahnya. Ia mengatakan bahwa dulu Colton adalah sosok paling dingin dan kejam yang pernah ia kenal, namun Ruth lah yang telah melunakkan hatinya. Brooke dengan suara kecil berkata bahwa ia bahkan belum pernah melihat ayahnya mengangkat senjata, lalu bertanya apakah ayahnya bisa tetap menjadi orang baik tanpa ibunya. Jared hanya terdiam, tidak mampu untuk menjawab. Setelah pemakaman, Colton kembali lagi sendirian ke makam istrinya. Jared menyusul dan memperingatkan agar ia tidak memperlihatkan pemandangan mengerikan di kandang kepada Brooke. Colton lalu menanyakan siapa orang-orang yang bertanggung jawab dan apa rencana selanjutnya. Namun Jared menolak untuk menjawab, mengatakan bahwa dunia akan lebih aman jika Colton Briggs yang lama tetap terkubur di masa lalu. Meski begitu, Colton menegaskan bahwa ia masih seorang ayah dan bertekad mencari para pelaku untuk menuntut balas. Just don't go around killing other folks. That ain't the world anymore. We got laws, we got due process. We'll catch them, we will take them to trial, and they will hang. Setelah semua orang pergi, Colton memasuki kandang sendirian. Di sana, ia menemukan bekas telapak tangan berdarah milik Ruth, di mana ia mengikuti jejak itu hingga menemukan sebuah pesan yang ditulis dengan darah di dinding yang berbunyi, "Aku masih punya utang padamu." Malam itu dikuasai oleh pusaran emosi yang kacau. Colton membuka sebuah kotak lama dan mengeluarkan pistol miliknya. Ia duduk termenung dan di tengah kebingungan pikirannya, ia tanpa sadar mengarahkan senjata itu ke arah putrinya yang sedang tertidur pulas. Pada saat itu, Brooke menggeliat di tempat tidur dan bergumam lirih dalam kondisi setengah sadar, seolah bertanya apakah ibunya akan menyukai jika ayahnya menodongkan senjata padanya. Colton tersadar seketika, menurunkan pistolnya, dan sang gadis kembali terlelap. Beberapa waktu kemudian, ia membangunkan putrinya dan menyuruhnya untuk bersiap untuk pergi. Sebelum meninggalkan rumah dan kandang, Colton membakar seluruh tempat itu hingga habis, meninggalkan masa lalu di balik api yang berkobar. Keesokan paginya dalam perjalanan menunggang kuda, Brooke bertanya mengapa ayahnya menghancurkan rumah serta harta benda mereka. Colton dengan tegas menjawab bahwa tidak ada jalan untuk kembali, tetapi ia berjanji bahwa setelah semua ini berakhir, ia akan membangun kehidupan baru bagi mereka dan menggantikan apa yang telah hilang dalam api. Brooke hanya menjawab dengan satu kata penuh kepedihan, menyebut nama sang ibu. Beberapa waktu kemudian, saat berhenti untuk beristirahat, Colton menjelaskan rutinitas yang harus mereka jalani mulai saat itu. Mereka akan makan dan tidur dalam interval 30 menit setiap 4 jam sekali. Brooke memprotes, mengatakan bahwa cara itu justru memberi keuntungan bagi para pengejar. Namun Colton dengan dingin menegaskan bahwa tidak ada gunanya mengejar jika mereka kelelahan atau kehilangan tenaga, baik dirinya maupun kuda yang mereka tunggangi. Sementara itu di tempat lain, Marshall Jared terus menyelidiki kasus ini. Ia mengamati tingkah laku Brooke dan berkomentar bahwa sang gadis tidak menunjukkan emosi setelah kehilangan ibunya. Asisten Marshall bernama Mark berpendapat bahwa mungkin gadis itu masih berada dalam kondisi shock atau belum sepenuhnya memahami apa yang sebenarnya terjadi. Di sisi lain, James McAllister bersama dengan kelompoknya menyiapkan penyergapan terhadap sebuah karavan yang melintas di perbukitan. Mereka melepaskan tembakan karena mengira Colton ada di dalam rombongan itu, namun ternyata yang terkena adalah orang-orang tak bersalah. I'm out of here. Didn't shoot the marshal. You see Briggs? Shit, boss, I don't know what he looks like.
Marah karena kesalahan tersebut, James memerintahkan anak buahnya agar lebih waspada dan memastikan mengenai Colton ketika menemukannya. Setelah itu ia memutuskan untuk mundur. Di waktu lain pada malam hari, Colton membangunkan Brooke. Ia mengatakan bahwa sekitar 10 menit sebelumnya ia mendengar suara tembakan dari arah jurang. Brooke bertanya mengapa ia tidak segera dibangunkan, tetapi Colton menjawab dengan tenang bahwa tidak ada yang perlu tergesa-gesa dan mereka akan segera mengetahui apa yang terjadi. Di perkemahan para penjahat, James kehilangan kesabaran dan memukul Boots karena telah menembak terlalu cepat. Rencananya adalah menyingkirkan Marshall terlebih dahulu, tetapi karena tindakan gegabah itu, Marshall berhasil bertahan. Tak lama kemudian, Colton melihat seekor kuda mendekat. Ia segera bersiap menembak hewan itu untuk menghentikan penunggangnya. Brooke yang ketakutan mencoba menghentikannya. Ia mengingatkan bahwa bisa saja itu hanyalah seorang petugas dan ibunya tentu tidak akan menyetujui tindakan semacam itu. Colton sempat ragu dan Brooke bertanya apakah tidak ada pilihan lain. Dengan enggan, Colton mengubah rencananya. Ia memerintahkan putrinya untuk berpura-pura menangis agar bisa mengalihkan perhatian penunggang kuda itu. Brooke dengan gugup mengaku tidak tahu bagaimana caranya. Colton dengan nada keras menegaskan bahwa ia harus belajar jika ingin bertahan hidup di dunia seperti ini. Gadis itu berusaha keras dan akhirnya berhasil memaksa tangisan palsu keluar meski terdengar kaku tanpa emosi. Kamret ngadon oe-oe. Penunggang kuda itu ternyata adalah Mark, yaitu asisten Marshall yang sedang terluka. Colton dengan cepat melucuti senjatanya dan menjadikannya sebagai umpan. Tak lama setelah itu, mereka bertemu dengan Marshall Jarrett dan seorang anggota lain dari rombongannya bernama Greg yang juga sedang terluka. Dengan pistol di tangannya, Brooke mencoba meniru sikap ayahnya dan meminta Greg untuk menyerahkan senjatanya. Greg menolak dan bahkan mengancam balik. Pada saat itu, Brooke melakukan sesuatu yang mengejutkan. Ia menginjak keras-keras kaki Greg yang terluka hingga pria itu terpaksa menjatuhkan pistolnya. Tanpa ragu, Brooke langsung mengambil senjata tersebut. Setelah membebaskan rekan-rekannya, Marshall Jarrett berhadapan dengan Colton. Ia mengatakan bahwa ia memahami rasa sakit yang dialaminya, namun memperingatkan bahwa mengancam atau menyerang seorang Marshal Amerika adalah pelanggaran yang sangat serius. Colton membalas dengan dingin, mengingatkan bahwa Jarrett telah menyembunyikan nama orang-orang yang bertanggung jawab. Dengan tegas, Jarrett menegaskan bahwa jika ada bahaya menimpa anak buahnya, ia akan memburu Colton sampai ia digantung. Ketegangan semakin memuncak ketika Colton menekan Mark dengan lebih keras, hampir menyiksanya, hingga memaksa Jarrett untuk mengatakan apa yang sebenarnya. Like you hunted down the man who killed my wife? James McAllister. Akhirnya, Marshall menyerah dan mengaku bahwa pemimpin para pembunuh adalah James McAllister bersama 3 orang lainnya. Desas-desus pun segera tersebar bahwa James telah menjanjikan hadiah besar yang disembunyikan di sebuah berangkas jika mereka berhasil melarikan diri dari penjara Power County. Kini kelompok ini sedang menuju Colorado dengan tujuan ke kota Santa Rosa, tempat James juga menyebut keberadaan seorang gadis. Sementara itu, Colton memanfaatkan kesempatan untuk mengajari Brooke. Ia merawat luka tembak Mark di hadapan putrinya, mencabut peluru dari tubuhnya, lalu membakar luka itu dengan besi panas. Ia menjelaskan kepada Brooke bahwa peluru tersebut telah meracuni tubuh sang pria. Bau menyengat kulit yang terbakar membuat Brooke meringis. Lalu untuk mencairkan suasana, ia berkata bahwa baunya mengingatkannya pada sup kadal buatan ibunya. Ia bahkan berkomentar bahwa hal itu justru membuatnya merasa lapar. If I get to Santa Rosa, there's no James McAllister. I will kill you before you even see me. We're taking your guns and your horse. Leave me a horse, Briggs. You can't take my horse. I'll leave your horse tied up in Santa Rosa. Perjalanan mereka berlanjut, menunggang kuda melintasi pegunungan dengan hewan yang bukan milik mereka. Colton menegaskan kepada putrinya bahwa dirinya bukanlah pencuri. Ia berencana mengembalikan kuda-kuda itu dengan cara meninggalkannya di Santa Rosa sebelum melanjutkan perjalanan mereka.
Sementara itu, Jem menempati janjinya dan membawa kelompoknya ke tempat di mana berangkas itu dikubur. Saat mereka berhasil membukanya, mereka menemukan isinya penuh dengan uang Meksiko. Para pria marah dan protes, tetapi Jem tetap tenang. Ia mengangkat pistolnya dan berkata bahwa jika memang berniat menipu, mereka semua sudah mati sejak tadi. Ia lalu memerintahkan mereka untuk diam selama setahun penuh dan meyakinkan bahwa jumlah uang itu cukup untuk membuat mereka hidup dalam kemewahan. Boots memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya tentang Colton Briggs, tetapi Jem dengan dingin menjawab bahwa mereka tidak perlu mencarinya karena Briggs sendirilah yang akan datang kepada mereka. Dengan senyum dingin, ia menegaskan bahwa semua ini sudah ia rencanakan. Setibanya di Santa Rosa, geng itu menetap di kota. Stan mengungkapkan ketakutannya bahwa sheriff setempat akan mengetahui sesuatu, tetapi Jem menegaskan mereka dengan mengatakan bahwa ia sudah memutus jalur telegraf. Itu akan memberinya waktu 4 hari lebih dulu sebelum berita tersebar. Ia kemudian memutuskan agar setiap orang berjaga bergiliran setiap 4 jam sekali. Malam itu, saat Colton dan Brooke beristirahat, sang anak memanfaatkan momen itu untuk bertanya apakah ayahnya benar-benar berubah setelah bertemu dengan Ruth. Colton dengan jujur mengakui bahwa dirinya dulu adalah orang yang dingin dan tak kenal takut serta tanpa emosi. Ia bahkan tidak meneteskan air mata saat ibunya sendiri dimakamkan. Namun semuanya berubah ketika ia bertemu dengan Ruth. Untuk pertama kalinya ia merasa takut kehilangan dan takut tidak dicintai. Itu juga pertama kalinya ia benar-benar mencintai seseorang. Brooke mendengarkannya dalam diam lalu membuat pengakuan. Saat ibunya meninggal, ia tidak merasakan apapun, hanya kekosongan di dalam dirinya. Colton menenangkannya dengan mengatakan bahwa sebagian dari dirinya juga hilang bersama kepergian Ruth dan rasa sakit itu tidak akan pernah benar-benar menghilang. Ketika Brooke bertanya siapa sebenarnya Jem McAllister, Colton mengaku tidak mengenalnya. Tak lama kemudian, sang anak meminta diajarkan cara untuk menggunakan senjata dan Colton pun menyetujuinya. Keesokan harinya, Brooke mulai berlatih dengan senapan ayahnya, namun ia sama sekali tidak berhasil mengenai sasaran. Now remember, keep your left eye closed. Time it so your breath ends just as you line up your shot with your whole hand. Remember to squeeze, don't pull. Di luar Santa Rosa, Colton menunggu di satu-satunya jalan masuk kota. Ia tahu Jem sedang mengawasinya dan cepat atau lambat salah satu anak buahnya akan mengenalinya. Brooke menyadari resikonya, menyarankan agar dirinya saja yang pergi karena tidak ada yang mengenalnya. Sang ayah menerima gagasan itu dan kemudian memberi arahan. Dengan menunggang kuda, Brooke berangkat ke Santa Rosa. Di kota, ia langsung menuju sebuah toko, membeli beberapa barang sederhana, dan dengan tersamar menanyakan apakah ada penunggang kuda yang baru saja lewat. Namun ketika keluar, ia mendapati Jem dan gerombolannya sudah menunggunya. Mereka mengenali wajahnya dan segera membawanya ke aula utama. Little girl we saw the other morning. Still no sign of him. He'll be around soon enough, I suspect. Di sana, Jem menawarkan makanan kepada Brooke tetapi ia menolak. Jem kemudian memerintahkan Boots dan Steen untuk menyiapkan penyergapan terhadap Colton. Pada titik ini, Jem memutuskan untuk mengungkap sebagian kisahnya. 20 tahun sebelumnya, ayahnya bernama Walter McAllister, seorang penjahat terkenal, pernah dieksekusi mati oleh Colton Briggs di depan matanya sendiri. Peristiwa itu menanamkan kebencian mendalam dalam diri James sejak kecil. Ia menyalahkan Colton atas kematian ayahnya dan bersumpah suatu hari akan membalas dendam. Ketika James akhirnya menemukan Colton, ia sengaja menargetkan keluarganya. Dengan menghabisi Ruth, ia ingin membuat Colton merasakan penderitaan kehilangan orang yang tercinta sama seperti yang pernah ia alami ketika masih kecil. Sambil berbicara dengan Brooke, James mengisi berangkas dengan koran untuk mengecoh semua orang. Uang asli ia sembunyikan di dalam kotak alfajores, jauh dari penglihatan anak buahnya. Di luar, Big Mike melihat Colton mendekat dan bersembunyi di sebuah bangunan. Tetapi Colton berhasil mengejutkannya, menjadikannya umpan lalu membunuhnya secara diam-diam.
Ia kemudian menghadapi Boots dan juga membunuhnya meski tidak tanpa luka. Ia terkena tembakan di kakinya oleh Eustace. Di dalam aula, James menggenggam tangan Brooke sambil menodongkan pistol ke arahnya. Eustace frustasi karena gagal menyingkirkan Cotton, mengakui dengan kesal bahwa tembakannya hanya menggores. Ia segera mengirim dua pria lain untuk memburu Cotton, tetapi keduanya tewas dengan mudah di tangan sang gunslinger. Tak lama kemudian, Cotton muncul dan menantang James untuk menyelesaikan semuanya secara langsung. Namun, James tetap menahan Brooke sebagai sandera, membuat ketegangan semakin tinggi. Dalam keadaan terluka, Cotton keluar dari persembunyiannya untuk menghadapi situasi. James mengejek, menanyakan apakah ia masih mengingat masa lalu. Cotton menjawab tidak, membuat James semakin murka. Ia mengklaim hanya ada dua pilihan, Cotton menembak dengan resiko putrinya ikut mati bersamanya, atau ia bertarung sendirian melawan takdirnya. Cotton kemudian membuat pilihannya, di mana ia menembak Stan dan membebaskan Brooke. Pada saat itu, James bereaksi cepat dan menembak Cotton di dada. Sambil menyombongkan diri karena berhasil menjatuhkan gunslinger legendaris itu, Brooke memungut pistol ayahnya yang terjatuh lalu menembak James mengenai dadanya dan kemudian menghabisinya dengan tembakan di kepala. You hear that, Daddy? I killed him. Dalam detik-detik terakhir hidupnya, Cotton memberikan foto Ruth kepada Brooke dan berpesan bahwa ibunya akan selalu ada di sisinya. Sang anak hancur oleh kesedihan, menangis di atas tubuh sang ayah. Tak lama kemudian, Marshal Jarrett tiba bersama orang-orangnya untuk mengambil mayat. Mereka menemukan berangkas palsu di aula dan percaya telah mendapatkan harta itu, tanpa menyadari bahwa uang asli masih tersembunyi di dalam kotak alfajores. Jarrett yang iba pada kesedihan sang anak menyarankan agar dunia percaya bahwa Cotton tewas sebagai pahlawan yang ditembak jatuh oleh gangster. Ia juga mengambil uang yang ditemuinya tanpa menyadari bahwa harta sebenarnya tetap tersembunyi. Dalam diam, Brooke pergi menunggang kudanya. Sebelum benar-benar meninggalkan tempat itu, ia diam-diam mengambil alfajores yang disembunyikan oleh James. Saat melihatnya ada di tangannya, ia tersenyum, kini memegang kendali atas sisa warisan dari sejarah berdarah itu. Dengan begitu, film pun tamat. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video hari ini. Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Mohon maaf jika masih banyak kurangnya. Terima kasih, see you next time and bye-bye.